Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update lagi saham Telkom ya. Khususnya bagi teman-teman yang masih pegang Telkom dan mungkin floating loss ya. Kira-kira apa strategi yang harus kita lakukan ya? Apakah saham Telkom ini benar-benar sudah habis dan akan terus nyungsep, ataukah masih ada secercah harapan ya untuk Telkom ya? Dan mungkin nanti kita cari juga ya berita-berita yang berkaitan dengan Telkom ya, dan mungkin efeknya terhadap efek dari masuknya Starlink ya ke Indonesia ya. Jadi banyak berita-berita yang beredar yang begitu membuat retail panik mungkin ya, karena dengan masuknya Starlink kemungkinan pasar Telkom akan tergerus, kemudian marketnya akan turun terus, dan itu berimbas pada kinerja Telkom ke depannya. Dan mungkin retail juga banyak juga yang terpengaruh sehingga saham Telkom ini terus nyungsep teman-teman. Dan saham Telkom ini sebenarnya kan dulu saham idola ya teman-teman. Jadi banyak investor-investor besar yang masuk ke Telkom ya, karena memang dinilai saham yang kinerjanya cukup stabil ya. Tapi belakangan ini saham Telkom udah tergerus cukup dalam ya. Sekarang aja sudah di bawah 3.000 ya, di bawah harga psikologis ya. Dan biasanya kalau saham tembus harga psikologis dia akan lanjut turun ya, tapi nanti coba kita lihat secara teknikal bagaimana, terus kemudian fundamentalnya bagaimana. Terus kita kira-kira peluangnya ke depannya seperti apa ya, nanti kita bahas ya. Kalau kita lihat harga mingguan nih masih jatuh nih dari 3.100. Ini setelah pembagian dividen kemarin ya, setelah kumdit tanggal 15 Mei ya teman-teman. Jadi setelah 15 Mei kemudian ex-date-nya 16 Mei langsung longsor sampai sekarang ya. Nanti pembayaran tanggal 30 Mei. Tanggal 30 Mei sekarang tanggal berapa ini? 24 Mei ya. 6 hari lagi pembayaran dividen Telkom. Saya yakin tanggal 30 Mei nanti Telkom mantul nih teman-teman. Nah, ini 15 Mei turun dari 3.100, sekarang tinggal 2940 ya, turun 60 poin. Kalau satu bulan turun dari 3.170, 3 bulan turunnya banyak nih, dari 4.210 ya. Ini kalau teman-teman sempat masuk di harga 4.210 ya, sekarang sudah rugi berapa ini? 4.210 kurangi 2940, sudah rugi 1.270 poin ya, atau berapa lagi dibagi 30%. Wih, banyak juga ya. Dari rugi lumayan ini ya. Dan mungkin banyak juga yang sudah masuk di sekitar mana ini, saat terkoreksi di 3.400 ini udah banyak yang masuk juga, di 3.200 ini mungkin juga sudah banyak yang masuk ya. Jadi sekarang masih floating loss ya. Kalau masuk di sekitar 3.000 floating loss mungkin nggak masalah ya, karena nanti dividennya sekitar 178 ya, jadi masih bisa ketutup lah. Kalau 1 tahun ini juga turun, 3 tahun. Nah ini teman-teman, kalau kita lihat chart 3 tahunan ini, mungkin teman-teman masih bisa berharap ya Telkom itu mantul ya. Karena apa? Kita lihat ketika Telkom turun terus, kemudian di harga sekitar 3.000 ya, di tahun 2020 aja ini sempat turun hampir 2.000 berapa ini, 2.600-an mungkin ya. Kemudian di 2020 akhir turun lagi 2.560, habis itu mantul ya. Jadi Telkom ini setiap turun
drastis, kemudian dia mantelnya juga lumayan teman-teman. Jadi tahun 2020 akhir nih dari harga 2560 naik sampai 3.500 ya, atau apa 3.600 ya. Ini coba kita cek ya. 3.600 dikurangi 2560 dibagi 2560, naiknya 40%. Ini ya, tahun 2000 ini yang di grafik mendekati tahun 2021 ini ya. Ini ya harga Telkom di 2560, tapi dalam waktu cepat ini ya, mungkin nggak nyampe sebulan langsung ke 3.600 ya, naik 40%. Habis itu koreksi lagi sampai pertengahan 2021, terus mantul lagi. Itu luar biasa ini, mantulnya itu banyak nih. Tahu ini, coba nanti kita cek di grafik yang lebih detail ya. Coba tahun 2021 Telkom. Ini kita lihat tekniknya dulu ya teman-teman. Kita nggak lihat fundamentalnya dulu ya. Teknikalnya aja dulu. 2021 ya, coba cek 2021. Nah ini ya, 2021 ini dari harga 3.000. Oh Mei, sebentar. 2020 naik nah ini Juli 2021 di harga 3.000, kemudian naik sampai 4.700, 4.800. Wih, 4.800-an teman-teman, dari harga 3.000 ya. Jadi 4.800 dibagi 3.000, naik 60%. Wih, gila ini Telkom ini. Jadi Telkom tuh sekali naik langsung tinggi teman-teman. Jadi kalau misalnya dia sekarang koreksi terus ya wajar ya, karena memang secara historis seperti itu. Kalau sedang koreksi ya koreksi terus sampai betul-betul mentok di harga yang diinginkan, mungkin di sekitar 3.000. Coba saat koreksi itu coba kita lihat misalnya tahun berapa ini ya, 2019 itu koreksi dalam, koreksi terus. 2019, 2020 masih koreksi, baru naik 2020 akhir naik. Jadi kemarin habis bagi dividen di sini ya. Nah, bagi dividen di sini 25 Mei 16 April. Bentar. Dividennya 16 April berapa? Salah, bukan 16 April. 16 Mei. 15 Mei dividennya. Telkom dividennya 15 Mei. Nah, di sini ya. Ini turunnya sudah sedikit banget. Cuman 4,5% ya. Karena memang ini sahamnya udah turun jauh ini ya. Jadi makanya saat kumdate ex-date dia turun lagi, tapi turunnya udah mulai terbatas. Nah, kalau kita lihat secara teknikal ini stokastiknya udah bagus ini ya, di bawah
Bollingernya masih berpotensi turun ya, tapi mulai penurunannya sudah mulai terbatas nih ya. Bisa jadi kalau hari ini ada hijau atau mungkin ada hijau beberapa kali, Telkom bisa mantul nih ya. Terus kita lihat stokastik sudah, MACD. MACD masih cenderung turun ya. Coba. Udah tembus MA5 ya. Jadi kalau mau beli tunggu pantulan dan itu cukup kuat. Asing mulai masuk teman-teman. Nah ini tanda-tanda bagus nih, asing mulai masuk walaupun kecil ya, 15.000 lot. Nah ini udah mulai apa, tanda-tanda bagus. Nah kalau kita lihat net profitnya itu ya, ini di laporan triwulan pertama ini 2024 net profit 6 triliun. Kemudian dividen yieldnya 6%, utangnya 87%. Nah kalau kita lihat histori dividennya itu ya lumayan teman-teman ya, ada 2019 ini 163, 154, 149, 167, 168, 178. Kalau kita lihat IPS-nya triwulan pertama memang turun ya, dari 65 ke 61. Nanti kita lihat triwulan kedua apakah dia bisa naik. Kalau dia bisa naik, ini Telkom bagus nih sentimennya. Cuman kalau dia turun lagi triwulan kedua ya, bisa nyungsep lagi nih Telkom nih. Nah kalau teman-teman floating loss di Telkom ya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk average down ya. Average down kalau teman-teman masih yakin ya. Nah seberapa besar nih pengaruh Starlink ya? Ya mungkin saja 3-5 tahun ke depan operator di Indonesia banyak yang terpengaruh ya dengan Starlink ya. Karena memang dia jaringannya lebih cepat ya, dengan jaringan lebih cepat dan mungkin saja harganya nanti makin murah ya. Kalau sekarang kan masih mahal nih ya Starlink ya. Kalau misalnya dia bisa harga lebih murah lagi, bisa jadi jaring operator-operator yang lain juga akhirnya pada collab ya. Cuman saya yakin Telkom kan punya strategi juga ya, bagaimana dia akan menjalin kerjasama juga dengan Starlink ya, sehingga bisa menyediakan layanan data yang lebih bagus dan lebih murah ya, karena Telkom kan juga punya jaringan yang lebih dahulu ya, jadi bisa jadi ada kerjasama juga ya. Kalau kita lihat baca-baca di berita ya, memang ada beberapa ini ya kerjasama antara Telkom dengan Starlink ya. Ini ya, sudah menjalin kerjasama dengan Starlink, bahkan Telkom sudah memiliki 9 stasiun bumi sebagai gateway akses internet ke satelit Starlink. Jadi apa ini ya, termasuk secercah harapan juga nih bagi Telkom ya, kalau selama Telkom masih bisa memanfaatkan Starlink ini untuk bisnisnya ya, Telkom bisa naik. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau masih floating loss di Telkom bisa dilakukan. Salah satunya adalah average down kalau masih ada dana, tetapi kalau misalnya nggak ada dana ya sudah, kita tunggu aja nanti dividen cair baru kita beli lagi saham Telkom kalau misalnya turun ya, karena turunnya itu udah dalam banget ya. Siapa tahu nanti begitu mantul juga mantulnya tinggi gitu. Jadi itu ya. Oke, ini pendapat saya pribadi ya teman-teman. Jadi semua resiko di tangan teman-teman sendiri, jangan ditelan mentah-mentah ya. Bisnis investasi saham ini kan banyak ininya ya, banyak faktornya, dan teman-teman harus benar-benar mempertimbangkan antara untung dan ruginya ya. Yang penting adalah kita benar-benar punya strategi yang matang, strategi yang spesifik ya,
Jangan mudah terombang-ambing oleh isu termakan oleh saham-saham gorengan, saham-saham yang nggak jelas. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamentalnya bagus, syukur-syukur bagi dividen yang jumlahnya cukup lumayan. Sehingga dari dividen itu aja kita bisa membeli lagi sahamnya di harga bawah, kemudian kita gulung lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.